Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Aswita, NIM 19046054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS Sejarah Indonesia Baru. Baik, masuk ke soal yang pertama. Yang pertama itu, kenapa setelah bangsa Barat datang ke Indonesia, Nusantara memasuki era kegelapan? Mengapa hal demikian? Baik, saya akan menjelaskannya. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan bangsa Barat ke Nusantara dari awal memang tujuannya tidak baik, beda dengan para pedagang India, Cina, dan Arab. Bangsa Barat hanya ingin menguasai Indonesia saja. Berbagai cara mereka lakukan untuk dapat menguasai Nusantara dan mengendalikannya, seperti halnya mereka menyebarkan agama Nasrani, Kristen, dan lain-lainnya untuk bisa mempengaruhi Indonesia. Karena umumnya di Indonesia memeluk agama Islam, di mana agama Islam merupakan suatu pondasi yang kuat bagi masyarakat Nusantara. Jadi disitulah tujuan mereka untuk menyebarkan agama Nasrani agar Nusantara menjadi lemah. Baik, masuk ke nomor kedua, yaitu strategi yang dilakukan Belanda untuk menguasai Indonesia. Yang pertama tuh, Belanda melakukan kongsi dagang dengan para pedagang lokal, contohnya dengan pedagang lokal, yaitu dengan tujuan agar mereka dapat menyingkirkan saingan mereka seperti Portugis, Inggris, dan lain-lain. Yang kedua, bangsa Belanda memonopoli dagang. Dalam hal ini Belanda memonopoli dagang rempah-rempah dari Nusantara, baik dari pedagang Eropa maupun Asia. Yang ketiga, melakukan politik divide et impera, di mana bangsa Belanda mengadu domba para penguasa Indonesia. Contohnya, bangsa Belanda mengadu domba berbagai penguasa-penguasa di Mataram, Cirebon, Banten, dan lain-lain. Baik, masuk ke nomor yang ketiga. Yang A, abdikasi jargon pemilik negara adalah pemilik agama, di mana jargon ini merupakan jargon dari Belanda. Baik, saya akan menjawabnya, yaitu di mana VOC menerapkan jargonnya dengan cara apabila Indonesia berada di bawah VOC, maka jelaslah Indonesia akan dipegang oleh VOC atau Belanda. Dan Belanda bebas menerapkan agama apa saja yang dianutnya terhadap Indonesia. Lanjut ke yang B. Apakah jargon Belanda, pemilik negara adalah pemilik agama, masih diterapkan di Indonesia? Menurut saya tidak. Jargon tersebut tidak lagi diterapkan di Indonesia. Mengapa hal demikian? Karena di Indonesia telah disesuaikan dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia tidak harus mengikuti agama yang dianut oleh kepala negara atau presiden di Indonesia. Dan juga di Indonesia pun sudah diterapkan bahwa kepala negara wajib beragama Islam. Baik, lanjut ke nomor 4, yaitu analisis yang membuat kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang hebat dan tangguh, sehingga Aceh adalah salah satunya kesultanan yang tidak terpengaruh oleh Belanda. Baik, sebelumnya berbagai macam cara telah ditempuh oleh Belanda untuk menguasai Aceh, mulai dari melakukan perang dengan Aceh karena Belanda ingin menduduki wilayah Siak, maka rakyat Aceh tidak terima. Setelah perang berlangsung, diadakan perjanjian Siak, namun Belanda melanggar perjanjian tersebut sehingga muncul perjanjian London. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang sangat tangguh. Hal tersebut dikarenakan kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang memiliki jiwa semangat yang tinggi, jiwa juang yang tinggi, tidak pantang menyerah, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa Islam merupakan pondasi
yang kuat untuk melawan pengaruh dari bangsa barat. Nah, di sini kerajaan Aceh merupakan sebuah kerajaan yang memiliki agama Islam yang kuat, karena disinilah mereka menjadi kerajaan yang tangguh karena memiliki jiwa Islam yang tinggi di setiap masyarakatnya. Baik, lanjut nomor 5. Makna yang dapat saya peroleh dari perkuliahan sejarah Indonesia Islam ini yaitu saya dapat mengetahui betapa pentingnya Islam di Nusantara, di mana Islam merupakan fondasi atau kekuatan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk melawan berbagai pengaruh dari luar. Dan juga makna yang dapat kita peroleh yaitu betapa pentingnya Islam di Nusantara, sehingga banyak para tokoh yang dengan semangat juang yang tinggi untuk menerapkan persatuan dan kesatuan Islam di Nusantara. Baik, sekian jawaban dari soal wasip. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.